Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aandani Ramadhani, NIM 1737002, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pasir Pengarayan. Baiklah, saya di sini akan mendemokan aplikasi kerja praktik saya dengan judul Kerja Praktek Rancang Bangun Aplikasi Klinik Dr. Mega berbasis mobile. Langsung saja, pada aplikasi ini terdapat 5 user. Yang pertama, admin. Yang kedua, admin persediaan barang. Ketiga, admin kasir. Yang keempat, dokter dan pasien. Langsung saja kita akan masuk dengan hak akses admin. Dan di sini pada tampilan ini adalah salah satu dari hak akses admin. Tampilan buat admin, dan coba saya buat login. Pada bagian ini terdapat sebelumnya pada menu beranda tampilannya seperti ini, dan terdapat manajemen dokter. Untuk manajemen dokter kita bisa menambah data dokter seperti ini. Buat tampilan nambah data dokter, dan bisa untuk merubah data, tampilan untuk merubah data, dan ada untuk hapus data. Selanjutnya ada laporan stok obat. Untuk tampilan dari laporan stok, kita bisa melihat data dari obat menyeluruh dan minimum. Kita tampilkan untuk yang seluruhnya. Berikut untuk tampilan laporan stok obat. Dan di sini kita bisa mencetak dalam bentuk PDF. Jika kita ingin mencetaknya dalam bentuk PDF, dan bisa kita ekspor dalam bentuk Excel, dan kita harus download dulu. Selanjutnya ada untuk menu laporan pembelian. Di sini ada per periode, perincian, per obat, dan per supplier. Kita ambil contoh untuk per obatnya. Misalkan laporan pembelian, bisa kita lihat data laporan pembelian. Misalkan di sini saya memasukkan data dari 2019, Januari 2019 sampai Desember 2020. Kita pilih untuk misalkan seluruh obat. Laporan pembeliannya kita tampilkan. Berikut contoh untuk laporan pembelian obat menyeluruh dari Januari 2019 sampai Desember 2020. Dan di sini kita juga bisa mencetak seperti yang sebelumnya dalam bentuk PDF. Jika ingin dicetak dalam bentuk PDF, dan diekspor dalam Excel. Baik, buat selanjutnya adalah laporan pembelian, laporan penjualan. Buat per periode, perincian, dan per obat. Kita lihat dalam laporan penjualan dari Januari 2019 sampai Desember 2020. Seluruh obat. Ini adalah laporan penjualan obat seluruh periode dari Januari 2019 sampai Desember 2020.
Kita juga bisa mencetak laporan penjualan dalam bentuk PDF juga. Berikut contohnya yang akan kita cetak dalam bentuk PDF. Dan di sini ada pengaturan konfigurasi aplikasi. Konfigurasi ini kita bisa mengganti nama apotek, alamat, ada juga nomor telepon. Yang jelas dari pengaturan ini adalah informasi untuk klinik tersebut. Manajemen user. Manajemen user adalah untuk data-data user yang bisa kita tambah, kita ubah, juga kita hapus. Administrator adalah untuk mengubah password untuk password loginnya. Seperti dan kita adalah untuk melogout. Baiklah, untuk hak akses yang kedua yaitu admin persediaan. Di sini kita akan coba login admin persediaan. Admin persediaan obat. Kita login. Untuk tampilan awalnya seperti ini dan ada 6 menu yang terdapat di admin persediaan. Yang pertama yaitu supplier. Di sini kita bisa melihat data supplier dari obat. Ada tambah data, ubah dan hapus. Di sini kita juga bisa mengekspor dalam bentuk Excel. Selanjutnya ada menu obat. Berikut contoh dari obat tersebut yang ada dalam persediaan data obat. Juga ada menu tambah, ubah dan hapus. Di sini juga ada dalam bentuk satuan. Dalam bentuk satuan maksudnya ada dalam bentuk botol, box, kotak, strip dan tube. Kita bisa menambah satuan, mengubah, juga menghapusnya. Selanjutnya ada menu pembelian. Dalam data pembelian di sini kita bisa melihat data-data yang pernah dibeli. Bisa kita menambah juga dan kita bisa melihat secara detail juga data pembelian. Jika kita ingin melihat data secara detail sebagai berikut. Selanjutnya ada laporan stok. Laporan stok kita bisa melihat secara seluruh dan minimum. Kita lihat secara seluruhnya. Kita tampilkan. Berikut adalah laporan stok obat yang ada dalam bentuk seluruhnya. Kita juga bisa mencetak dan mengekspor. Mencetak dalam bentuk PDF. Jika kita ingin mencetak laporan seluruh stok obat dan mengekspornya dalam bentuk Excel. Selanjutnya ada laporan pembelian. Laporan pembelian di sini ada per periode, perincian, per obat dan per supplier. Kita lihat per obat. Laporan pembelian dari Januari sampai Desember 2020 seluruh kita tampilkan.
Ini adalah laporan pembeliannya. Laporan pembelian obat. Kita juga bisa mencetak seperti biasanya dalam bentuk PDF dan mengekspornya dalam bentuk Excel. Selanjutnya ada admin untuk mengubah password. Berikut tampilan untuk ubah password. Jika kita ingin merubah password dari admin persediaan, berikut dari admin persediaan kita logout ya. Dan selanjutnya untuk yang ketiga yaitu akses admin kasir. Kita coba login untuk yang kasir. Ini adalah tampilan dari menu admin kasir. Kita bisa melihat penjualan hari Minggu 20 Desember 2020, penjualan bulanan, penjualan tahunan, penjualan secara seluruh, dan stok obat mencapai batas minimum, dan obat-obat apa saja yang terlaris. Di sini sudah terdata. Buat menunya ada penjualan. Jika kita untuk menjual, dari menu data penjualan kita bisa menambah data, dan kita bisa juga mencetak nota buat pembeli. Jika kita mencetak nota seperti ini, dan jika ingin langsung memprintnya, kita juga bisa melihat secara detail data penjualan dan bisa menghapusnya. Selanjutnya adalah laporan stok. Laporan stok obat-obat yang ada dan yang akan dijual kita tampilkan, dan lengkap dengan cetak dan ekspornya. Bisa cetak dalam bentuk PDF dan ekspor dalam bentuk Excel. Ini adalah tampilan seluruh. Jika ini minimum adalah obat-obat yang stoknya minimum. Selanjutnya laporan penjualan. Ini adalah laporan penjualan per periode, perincian, per obat. Seperti yang sebelumnya. Jika kita ingin melihat laporan penjualan obat apa saja yang terjual, dari Januari sampai Desember 2020, seluruh obat apa saja yang telah terjual, kita bisa menampilkan laporannya. Dan bisa mencetak dan mengekspornya. Ini adalah bagian dari admin kasir yang mengelolanya. Di admin kasir kita juga bisa merubah password, tampilan merubah password, dan jika ingin keluar. Berikut adalah hak akses dari admin kasir. Selanjutnya yang keempat yaitu hak akses untuk dokter. Ini adalah contoh tampilan login untuk dokter. Misalkan dokter itu ingin login, mengetikkan username-nya dan password. Ini adalah contoh jika dokter itu ingin masuk, kita login. Di menu bagian dokter ini hanya terdapat konsultasi, yang tugas dokter itu hanya merespon dan membalas konsultasi dari pasien tersebut jika ada pasien ingin konsultasi kepada dokter.
Tugas dokter di sini hanya merespon dan membalas chatnya, sebagaimana biasanya orang berkonsultasi. Untuk bagian lainnya ada menu ubah password. Ini adalah tampilan menu ubah password jika akun dokter tersebut ingin dirubah passwordnya, dan menu logout. Untuk yang selanjutnya nanti, hak akses pasien, saya akan langsung memvideokan atau mendemokan aplikasinya langsung dari Android, karena hak akses pasien dia sudah langsung dalam bentuk aplikasi mobile yang sudah terinstall di Android. Baiklah, selanjutnya yang kelima itu hak akses untuk pasien. Hak akses untuk pasien di sini saya sudah menginstal aplikasinya di Android. Ini adalah aplikasi yang kita buka. Berikut adalah menu tampilan dari klinik Dr. Mega yang diakses oleh pasien. Ada menu dokter spesialis, profil lengkap, konsultasi dan registrasi jika kita belum mempunyai akun pasien tersebut. Kita bisa langsung login dengan akun yang sudah terdaftar. Saya coba login, mengisi captcha seperti hal kita login di aplikasi lain untuk menjaga keamanan. Berikut adalah menu tampilannya. Di sini kita ada My Profile. Menu My Profile, ini adalah tampilan menu My Profile. Kita rubah, bisa untuk mengatur profil kita, merubah profil kita. Selanjutnya dokter spesialis, ada Dokter Putu Sriwijayanti, bisa kita cek tentang dokter tersebut, mendapatkan alamat, nomor HP, dan spesialis paru-paru. Selanjutnya ada menu konsultasi. Ini jika kita ingin konsultasi, ingin kita melakukan chatting kepada dokter tersebut, kita bisa pilih dokter siapa yang ingin kita chat. Selanjutnya setting password. Setting password, ini untuk tampilan setting password. Jika ingin merubah password akun kita, dan ada menu logout jika ingin keluar dari aplikasi tersebut. Berikut demo aplikasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.